anak-anak sekolah minggu. Ya, Ibu Guru sangat senang sekali boleh berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu. Hari ini adalah hari pertama kita bersekolah minggu di bulan Mei. Hari ini juga kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya, kita tetap bersuka cita karena kita akan sama-sama memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita menyanyi It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, and so do I. The Lord love you, and so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, and so do I. The Lord love you, and so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Ibu Guru mau tanya. Ya, siapa di sini kalau mamanya minta tolong sesuatu? Misalnya disuruh ambil sapu, diambilkan atau tidak? Kalau Ibu Guru Ella bagaimana? Kalau saya lagi datang rajinnya Ibu Guru, saya ambilkan. Tapi kalau saya malas, saya tidak mau ambilkan. Wah, Ibu Guru Ella tidak boleh begitu ya. Kita harus terus menuruti perintah Mama dan Bapak. Karena dengan kita menuruti perintah orang tua, berarti kita juga menuruti perintahnya Tuhan. Ya, mari kita menyanyi taat. Ku mau taat bagi Yesus, taat. Dengar suara Tuhan Yesus, dengar suara Papa Mama, turuti nasihat mereka berdua, taat. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 119 ayat 118a. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-mu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, 1 minggu lamanya mungkin anak-anak sekolah minggu yang di rumah sudah sering tidak dengar-dengaran sama perintah orang tuanya. Juga mungkin sering marah-marah sama temannya saat main.
Mari kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap berdoa kita menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkan selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya, karena kita telah mengakui dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sebelum itu mari kita dengarkan nat persembahan dari Mazmur 5 ayat 4b. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, anak-anak yang sekolah minggu yang di rumah boleh memasukkan persembahan ke dalam tempat yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Setelah itu disimpan dulu ya, nanti setelah 1 bulan akan diambil oleh Bapak Ibu Guru. Sambil membawa persembahan, mari kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, semuanya lipat tangannya, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga mendoakan untuk mendengarkan cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita, berkati Ibu Guru Ella sehingga boleh bercerita dengan baik. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu, berkati kami ya Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya duduk yang rapi, kita mau mendengar firman Tuhan. Pada waktu itu, Raja Saul pergi ke daerah Gilgal bersama dengan para pasukannya untuk melawan orang-orang Filistin. Raja Saul membawa 3.000 orang pasukan Israel, 2.000 bersama dengannya dan 1.000 lagi bersama dengan Yonatan anak Raja Saul. Tapi tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Raja Saul pun dan orang-orang Israel pun merasa takut. Ia pun menunggu Nabi Samuel selama 7 hari sesuai dengan perintah yang diberikan Nabi Samuel kepadanya. Tapi karena Nabi Samuel ini tidak datang-datang, Raja Saul pun tidak sabar dan akhirnya ia mengambil persembahan itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Melihat hal itu, Nabi Samuel pun menjadi sangat marah karena
Tuhan telah memberikan tugas kepada Nabi Samuel untuk mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Tidak boleh ada orang lain yang boleh mempersembahkannya selain Nabi Samuel. Berbeda dengan Yonatan, anak Raja Saul, ia percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan dia dan menolong dia. Walaupun ia hanya memiliki 1.000 pasukan, Yonatan percaya bahwa ia pasti akan menang. Ia pun pergi melawan orang Filistin dan akhirnya Yonatan pun menang melawan orang-orang Filistin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Samuel untuk menyampaikan kepada Raja Saul untuk pergi melawan orang-orang Amalek. Jikalau engkau menang, mereka tidak boleh membawa raja orang Amalek, rakyat orang Amalek, serta hewan-hewan orang Amalek seperti kambing, domba, dan lembu-lembu orang Amalek. Lalu pergilah Raja Saul melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia pun pergi melawan orang Amalek dan akhirnya mereka pun menang melawan orang-orang Amalek. Wah, mereka pun akhirnya membawa raja Amalek serta hewan ternak domba Amalek. Padahal Tuhan telah melarang mereka untuk membawa raja orang Amalek serta hewan-hewan ternaknya. Nabi Samuel pun melihat bahwa Raja Saul ini membawa raja Amalek. Ia menjadi sangat marah karena Raja Saul tidak taat lagi sama perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan sedih jika kita tidak taat lagi kepadanya, tidak dengar-dengaran lagi sama perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita anak-anaknya taat kepada perintah Tuhan. Raja Saul pun meminta ampun kepada Nabi Samuel, tetapi Tuhan telah memberikan hukuman kepadanya, yaitu akan ada seseorang yang nantinya akan menggantikan Raja Saul dan keturunannya pun tidak akan menjadi seorang raja. Kira-kira siapa ya yang nantinya akan menggantikan Raja Saul? Tunggu kelanjutannya minggu depan. Amin. Cerita Ibu Guru terambil dari 1 Samuel pasal 13 sampai 15. Pokok cerita kita, Tuhan menolak Saul. Mari semuanya kita ambil Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab kita dari 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Mari kita membaca secara bersama-samaan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malamnya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Raja Saul yang tidak taat lagi sama perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita anak-anaknya selalu taat sama perintahnya dan selalu mengasihi. Mari kita menyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah.
sekolah minggu kita mau berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami seminggu ini. Terima kasih atas segala kasih dan karunia yang Engkau berikan. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita yang kami dengar bisa kami pahami dan kami mengerti. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa pendidikan kami. Biarlah kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, agar nantinya kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berkati mereka, berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar nantinya mereka bisa sehat kembali menjalani aktivitasnya. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang berulang tahun. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan satu lagi umur kepada mereka. Biarlah mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru yang ada di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami ini tetap tenang dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga para pemimpin-pemimpin yang memimpin negara kami, berikan mereka kebijaksanaan agar bisa memimpin kami dengan baik. Tuhan Yesus, rindu anak-Mu yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu disilakan berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Dan dari Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ya, tetap berdiri, mari kita menyanyi, sertai kami Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu disilakan duduk. Sekolah minggu kita pada saat ini telah selesai dan anak-anak sekolah minggu yang di rumah tetap harus menjaga kesehatan dan paling penting untuk dengar-dengaran sama orang tua. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.